Hello guys, welcome to Wednesday Bible Wisdom. Saya dengan Kevin sebagai host kalian untuk episode kali ini. Episode kali ini merupakan seri kedua dari kelanjutan episode sebelumnya yang memiliki tema Jangan mengasihi dunia, dunia sedang senyap dengan segala keinginannya. Tanpa perlu panjang lebar, langsung saja, mari kita saksikan episode kali ini. Have a good day, church. Shalom, sekali lagi katakan shalom. Sampai bertemu kembali Wednesday Bible Wisdom. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saya percaya sama-sama hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini hidup kita akan bertumbuh dan berbuah, amin. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa setiap hati kami, pujian kami untuk menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Dan iman kami nyatakan bahwa Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Ini pernyataan kami Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari bersama-sama nyatakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
penyembahan-Mu. Percayalah bahwa Dia akan menolong kehidupan kita. Sehelai rambut kita tak akan terjatuh. Karena Dia peduli, Dia mengerti, Dia ada bagi setiap kita. Oleh sebab itu mari pagi hari ini, bahwa setiap iman-Mu, pengakuan-Mu, bahwa Dia Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Oh, dalam setiap musim hidup kami, Engkau selalu menolong selama-lamanya. Ini pernyataan kami Tuhan, bahwa Engkau menolong kehidupan kami. Hiralabarabasharalabo. Mari bawa penyembahan-Mu, sembah Dia, sembah Dia. Hiralabarabashe. Oh, Dia tak pernah meninggalkan, selalu bersama-sama dengan kita. Ini pernyataan iman kami Tuhan, bahwa Engkau tak pernah membiarkan kami sendiri. Mari dengan mengangkat kedua tanganmu nyatakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari nyatakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mari yakini dan percaya, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau pelihara seumur hidupku. Oh, oh, oh. Thank you Lord. Ini pernyataan kami Tuhan. Engkau pelihara setiap kehidupan kami. Engkau tak pernah biarkan kami sendiri. Saat ini apapun keadaan kami, dalam kesulitan, dalam lembah kekelaman, kami mau katakan, Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pertolongan yang Kau beri. Saatnya kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya melalui firman-Mu kami dimenangkan. Hidup kami diubah, dipulihkan. Dan melalui kebenaran firman-Mu, ketika kami belajar
Kami mau bertumbuh dan berbuah dan membagikan kepada orang-orang sekeliling kami. Dan kami menjadi saksi kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ini di luar topik ya. Kupingnya. Gimana Pak Bro? Kupingnya nih. Seru ini. Saya ini waktu Pilpres, kan ya sama lah. Orang daripada nggak jelas nonton sinetron toh. Mending saya lihat foto-fotonya lama. Saya tuh suka banding-bandingin foto. Saya tuh kaget loh. Dan ini sempat rame juga ternyata bener. Nggak, saya pikir cuma saya mikir, itu ternyata rame loh. Face, tarik wajah mungkin. Karena kupingnya tadinya awalnya dari foto-foto Biden itu lurus ke bawah. Oh. Tapi sekarang itu ada apa? Ada melengkung. Iya. Ada lengkungannya. Ini ada lengkungannya. Tadinya nggak lurus ke bawah. Oh, ini saya tahu kenapa. Ini adalah slide terakhir Pak Bro, saya buat. Oh. Dan ini fotonya sebenarnya saya flip. Tadi sana ya? Ternyata saya baru tahu Pak Bro mau ngasih tahu tentang kuping. Ini kuping. Tadinya dia gini. Oh, ngadepnya okay. gini. Terus saya flip karena ngikut kayaknya enak gini gitu. Oh, enggak tahu. Berarti Pak Bro memang apa sudah ngarah ke sana. Saya juga kaget. Dan ini rame ternyata. Akhirnya rame bener nih. Ternyata ada yang bilang ini palsu orangnya. Yang enggak, ini pakainya apa? Mungkin ini kok facelift kok. Yeah. Tarik benang mungkin. Banyak di Indonesia juga. Oh iya, banyak ya. Wah, banyak ya. Masing-masing saja. Iya. Oke, ini di luar. Jadi kadang-kadang itu kayak gini tuh karena netizen zaman sekarang kan memperhatikan detail ya. Iya, betul. Betul sekali Pak Bro. Nah, jadi kalau kembali ke Biden itu adalah Obama. Pak Bro ingat nggak iPad Go 2? Ya. Dari presiden sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi George W. Bush Jr. berubah jadi Obama. Iya. Kita kapan ya, di mana pernah bahas ya? Oh belum ya? Di LGF waktu itu pernah bahas ya. Pak Rono iPad pernah Go bahas. 2. Iya. Mau kita bereskan nanti Pak Bro. Oh, Habis ini kita. Jadi begini. Sebetulnya saya pernah cerita dari awal bahwa kegiatan-kegiatan dari Secret Society itu dibocorkan pelan-pelan kok. Tujuannya bukan kita menjadi orang yang berfokus pada cerita ini, bukan. Tapi kita harus ingat. Terus kalau dunia sudah sampai tahap secepat ini, ini amanat agung kita nih jalannya bagaimana? Dengan kondisi online begini, kita terbiasa offline. Begitu di online kan, beberapa program yang bagus, kegiatan ke gelombang, itu terhenti loh. Betul. Alasannya memang tidak memiliki metode yang tepat. Iya. Yang kedua, males. Ketiga, deserve break, santai dulu gitu ya. Yang terakhir adalah mungkin tunggu aja nanti, balik lagi. Lah kalau kita nunggu berdasarkan kita pengen kondisi A sudah berakhir, pengen nunggu udah B ke D, pengen kembali ke A lagi. Bisa-bisa membatalkan sebuah rencana kegerakan amanat agung loh. Iya, karena yang aku lihat kemarin sempat riset, kebetulan kan lagi bikin campaign buat satu brand. Nah, di situ ada melihat begini, manusia itu kan makhluk sosial Pak Bro, dan harus berinteraksi begini. Kalau nggak dia, makanya sekarang banyak orang stres karena biasanya bisa ngobrol segala macam, ya? Walaupun bisa ada pakai Zoom, pakai apa gitu, tapi tidak seperti begini. Nah, aku melihat ada sebuah agenda-agenda tadi Pak Bro bilang, yang sudah dilakukan adalah akhirnya kita menjauh dari Tuhan tanpa terasa. Smooth banget, lama-lama loh. Scrubnya kendor tadi Pak semua ya? Iya. Nah, itu juga tadi kembali lagi ke Obama. Kalau di iPad Go itu sudah ada, artinya ada big skenario di belakang itu semua, Pak. Iya. Repotnya gini, Alkitab itu memberikan kepada kita tuntunan big skenario. Iya. Sepanjang zaman, amanat agung. Bertobat, diperlengkapi, untuk bisa membawa lagi jiwa kepada Tuhan. Iya. 1, 2, 3 kan? Iya. Diajar, jadi baptis, jadi murid, baptis, diajar, untuk apa? Supaya balik sini lagi. Iya. Itu big skenario. Mereka mau punya big skenario. Dan sekarang mereka jalan terus semua itu. Dan sudah berjalan toh dengan presiden ini. Apa artinya? Mereka bisa menentukan orang-orang kunci untuk menjalankan kisah ini. Pertanyaannya,
sampai di mana nih kita? Dan mereka bukan cuma Alkitab loh. Di film dibuka big skenario-nya. Iya. Hati-hati. Dan karena yang mereka buat pertama adalah touching, komunikasi dibatasi. Artinya apa sih? Pengen diuji. Teknologi Anda pakai apa enggak? Ya. Yang mengatakan, saya nggak pakai teknologi. Lewat sudah. Begitu dikasih yang namanya lockdown, lewat. Ketergantungan orang mulai pindah kepada teknologi. Dan teknologi itu jauh sebelum hari ini sudah dikuasai. Makanya ada sebuah cerita nih, Bapak Ibu teman-teman. Gereja itu dikasih sama Tuhan kuasa untuk menguasai 7 mountains. Iya. Ini cerita ini kan dari cerita lama ini. Seorang hamba Tuhan pernah cerita. Saya tuh lupa tuh namanya siapa tuh ya. Hamba Tuhan ini cerita 7 mountains harus menguasai. Termasuk John Maxwell pun cerita itu. Nah, Ed Silvoso, betul. Dia pernah cerita. Gereja harus menguasai 7 gunung yang ada. Dan pertanyaannya adalah, sudah sampai di mana penguasaannya? Nah, ini menarik Pak Bro. Aku ingat kejadian 9/11. Ya. Itu sudah diskenariokan tahun Jauh. 70. Ya. Tahun 70. Trump menjadi presiden. 72 kejadian Olimpiade di Munich. Ya. Yang dibunuh, pegulat Israel dibunuh oleh orang Palestina. Pembalasannya baru 2001. Ya. Dan itu sudah berkali-kali sudah mau eksekusi nggak jadi tuh. Iya. Bayangkan itu, cerita panjang begitu. Nah, kembali lagi tadi Pak Bro. Kalau Secret Society itu punya agenda-agenda, mereka tuh sudah sudah memikirkan jauh ke depan. Trump menang sebagai presiden itu 15 tahun. 15 tahun sebelum itu. 15 tahun sebelum itu. Ya. Dan semuanya dibocorkan di Simpsons. Ya, dibocorkan. Nah, salah satu tokoh Simpsons itu kan ada bosnya si Homer. Ya, bosnya. Itu katanya Jacob Rothschild. Iya. Ya. Nah, aku melihat gini Pak Bro. Begitu giginya mereka, ya mungkin kalau boleh ngomong, kita belajar dari iblis, giginya mereka tuh gigi. Nah, kenapa ya Pak Bro ya? Padahal 7 Mountains itu sudah di-share-kan, sudah dikasih tahu. Tetapi kegerakan untuk meresponi itu, katakanlah pada saat itu semua orang Kristen meresponi, nggak bakal begini tuh Pak Bro. Yang tadi dikatakan di sini, tidak menghormati orang tua dan merasa paling tahu. Kalau saya tuh tipenya begini, Pak Bro punya ilmu, saya dengerin. Kalau saya nggak cocok, saya buka Alkitab. Bertentangan sama Alkitab, saya coret. Tapi ide-ide yang bagus, saya simpen di kulkas. Loh, orang kan beli makanan taruh kulkas tuh. Betul. Kapan mau makan kita cairkan. Betul. Ada orang gini, ini nggak cocok nih, buang. Jangan-jangan nanti 3 bulan lagi bisa cocok loh. Nah, orang tuh mainnya potong sana. Tidak. Ada sebuah kebenaran yang mungkin tanda kutip pada hari itu belum bisa diterima karena situasi kondisi. Nah, kita ini lupa. 7 Mountains bagus nggak? Iya. Gereja adalah bapak atas bisnis. Iya. Bukan bisnis bapak atas gereja sebetulnya. Tapi kan terbalik. Itu kalau ini masukan dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saya jadi ini sebagai masukan, ini sebuah pesan yang Tuhan mau lakukan. Terima. Tapi selalu ada yang namanya gerakan anti 7 Mountains. Ada Tuhan perintahkan A, selalu akan ada yang anti A. Akibatnya apa? Kemajuannya tersendat oleh karena orang dalam sendiri yang tidak memahami kedekatan dengan Tuhan. Itu nggak terjadi dalam Secret Society. Pertama, hubungan dihabiskan tadi kan. Selesai. Orang harus satu sama teknologi. Artinya apa? Pemaksaan pelan-pelan. Tapi kan nggak pernah begini. Pakai teknologi saya tembak kamu. Enggak. Orang pelan-pelan mau terima. Setelah teknologi, kunci, sekarang yang namanya identitas dihabiskan. Masker tutup. Bayangkan kalau ada kejahatan orang pakai masker. Dari baju. Begitu sekarang diseragamkan semua. Konsep keseragaman itu buatan manusia. Sebetulnya. Saya lebih suka unity. Not uniform. Contoh.
apabila laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, besar, kecil, mereka menerima tanda. Jangan lihat tandanya dah, geser dulu tandanya. Nanti ribut lagi soal capcip gitu. Masih ribut sampai hari ini capcip. Keseragaman, laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, besar, kecil. Mereka bisa semua tidak bisa melakukan tindakan transaksi. Itu artinya seragam loh. Apa sih yang mau dikejar? Semua dibikin seragam. Hati-hati. Nah, begitu sudah masker, mereka harus menerima obat yang sama. Menerima perlakuan yang sama, monitoring yang sama. Dijadikan sama semuanya. One. Bukan unity loh. One. Nah, inilah kegiatan yang dibuat oleh secret society. Melalui apa? Media dikuasai, segala macam. Semua mau berhasil harus masuk ke dalam klub-klub ini. Termasuk pemerintahan. Nah, kalau tadi ngomong one, saya jadi ingat Nimrod dan Babel, Pak Bro. Oh iya. Karena supaya kita tidak bisa dihancurkan, bila kita membuat bangunan Babel. Dan Tuhan beritahu apa? Mulai dari hari ini, apapun yang mereka buat akan berhasil. Karena mereka bersatu. Dipecahkanlah bahasa itu oleh Tuhan. Makanya kunci sebuah keberhasilan seperti tadi Pak Bro bilang, Pak Niko juga bilang sering sekali bahwa unity. Unity. Tapi kata itu tuh banyak sekali dilawan loh, ditentang sebetulnya. Makanya saya bilang, ya pantas kemajuannya tersendat karena itu nggak ada unity. Iya. Nah untuk bisa unity, itu harus dimulai dengan Amanat Agung. Hubungan, komunikasi, segala macam. Kita lihat, orang itu selalu suka dengan memori masa lalu. Makanya ingat, Biden, tadi ada gambarnya ya? Iya. Biden, begitu ada Obama, teringat, pada masa itu, anak muda yang tidak ikut Tuhan, zaman Obama, free, santai, ya toh. Jadi Anda bebas mau ke gereja nggak? Nah, kondisi itulah yang diinginkan oleh orang-orang di dunia, tanpa sadar bahwa Tuhan punya keteraturan. Iya, iya. Makanya ada di Pablo mengatakan bahwa jangan-jangan ada the next Obama. Yes. Dan ingat Obama dielulukan oleh dunia, tapi secara pola pandang Yahudi, ini presiden yang paling bikin menderita. Iya. Dan saya ngelihat kalau Obama itu sebagai brand, Pak Bro. Brand itu, wah begitu luar biasa. Saya ingat ada brand Nobel loh. Iya. Perdamaian loh. Iya. Brandnya keren gitu, tapi di belakang brand itu orang nggak ada yang tahu. Oh iya. Dia terima Nobel Perdamaian. Jangan lupa zaman dia, Timur Tengah acak-acakan loh. Siapa yang mendanai yang perusuh acak-acakannya? Iya. Dari grup mana? Partainya dia. Iya. Dan itu terbuka. Kok tahu Pak? Jangan bicara konspirasi. Hillary Clinton, Menteri Luar Negerinya. Iya. Ya, nah, kalau ngomong tadi Nobel dan segala macam, berarti di belakang itu semua juga udah ada yang ngatur ya Pak? Ada yang ngatur. Makanya kita bilang situasi yang muncul hari ini terkait semua yang ada ya aturan resmi yang nggak tertulis mungkin. Jadi semuanya itu publikasi yang di-boost oleh media sehingga orang akhirnya tadi bocor halus tuh pelan-pelan gitu. Cara terbaik adalah setiap kali ada tokoh-tokoh yang berbicara hal-hal yang indah, selalu ada gambar-gambar di belakang yang akan mengubah pola pikir mindset. Sublimasi, Pak Bro. Ya, subliminal. Jadi mata itu kalau udah ngelihat ada gambar apa yang menarik hati, muncul berkali-kali. Nah, kenapa sih gambarnya gambar salib gitu ya? Ya supaya orang ngerti, wisdom tuh nggak akan pernah ada tanpa ada pengorbanan Kristus. Jadi kan kita masih ada utang cerita soal lambang ini. Betul, utang terus ya, kapan dibayarnya? Udah mau ganti tahun ini. Jadi itu supaya kita ngerti. Makanya penggunaan simbol-simbol itu penting. Dan ingat, Alkitab itu penuh dengan simbol. Full of symbols. Pak Bro tuh pernah cerita di mana ya? Nama danau, nama ini, nama danau, nama orang, nama kampung, nama kota, nama desa, nama tanjung, nama selat, nama laut. Angka di Alkitab, semua ada artinya. Dan Tuhan suka sekali membuat simbol di langit dan di bumi loh. Nah, kayaknya kalau kayak gitu Pak Bro, tahun depan kita mulai belajar di WBW itu mulai dikasih teman-teman dasar-dasar gitu ya Pak Bro. Setuju bahwa ke depan ini kan informasi semua ya. Ada waktu kita harus berhenti dengan informasi ini. Betul.
Karena cukup informasi. Anda sudah ngerti siapa Secret Society, mereka bikin apa, sampai di mana iblis tanda kutip berkarya untuk menghancurkan dunia, menarik anak Tuhan. Nah, setelah ini kita akan mulai membuat dasar. Yuk, kita bikin dasar. Nah, kemarin itu sempat ramai di grup memang, Pak Bro. Ngobrol sana sini. Saya cuman bilang topik-topik yang berkepanjangan itu malah kalau menurut saya pribadi bakal bisa menimbulkan efek gosip ke depannya. Ya, betul. Karena gini, ada orang bisa dipuaskan dengan 2-3 bukti. Ada yang meminta sampai 100 bukti baru puas. Bukan dia pengen tahu, dia ingin dipuaskan dulu. Nah, ini berbahaya. Jadi saya pikir bahwa info-info yang hari ini kan sudah lengkap nih, pertanyaan sudah masuk semua, kita akan bahas nih. Terserah berapa seri nih. Desember kasih bonus track lah ya. Bonus track, durasi diperpanjang. Oh gitu ya? Terserah Pak Bro lah, hostnya beliau. Nah, nanti kita akan bahas mulai pelan-pelan pengajarannya. Jadi setiap kali ada sebuah cerita seperti ini, dibahas pengajarannya. Oke, kita mulai tahun depan, Pak Bro? Tahun depan lah ya. Oke, jadi tahun depan, WBW, kita akan lebih banyak belajar sehingga untuk basic basic kita. Kuda-kudanya kuat. Kuda-kudanya kuat. Jadi kita mengerti apa segala macam yang dibicarakan di WBW selama ini, kita tahu kenapa dasarnya. Seperti hari ini kita memulai dengan firman 2 Timotius 3 ya Pak Bro ya. Sehingga kita tahu nih, oh ini begini dan itu begitu. Kalau gitu gini aja, setiap kali tampil sebuah isu, kita bahas isi firmannya. Nah, coba sekarang ya. Boleh. Ada banyak berapa ratus gambar lagi nih? Masih banyak Pak Bro. Masih banyak ya? Masih banyak. Oke, lanjut ya Pak Bro ya. Lanjut. Oke, ini Pak Bro yang tadi ditanya-tanya. Bagaimana kejadiannya ke depan? Kalau Biden benar-benar ini luar biasa. If ya Pak Bro ya, if Biden menang ya. If Trump menang, maka tentu saja sudah 4 negara waktu itu sudah mempertimbangkan, tapi pilpres. Katanya saya baca di Detik, Palestina juga sudah mulai ancang. Itu yang zaman ini. Zaman Trump kan Palestina justru dicepit. Jadi pada zaman Trump bikin perjanjian, 2 dicepit. Iran dengan Palestina. Negara Arab mulai merapat. Demi apa sih? Ekonomi. Karena mereka tergantung dengan kekayaan fosil minyak. Mereka punya minyak banyak, tapi ingat, negara-negara besar produsen itu kan di Amerika. Kayak kita minyak banyak nggak? Banyak. Saya pikir dulu gini, kita ini negara minyak, kenapa kita impor ya? Itu saya masih SD itu mikirnya. Kata guru saya, minyak banyak nih. Tapi dalam hati setelah saya mulai SMP mikir, tapi kok impor ya? Saya baru ngerti setelah saya SMA. Ternyata yang namanya minyak kita itu raw. Mentah, dibawa keluar, dirapikan, refine yang bagus, dipulangkan lagi dengan ngimpor. Pantesan kenapa kita negara pengekspor minyak, kenapa kita mengimpor minyak ya? Oh, teknologinya nggak ada. Sengaja tidak diadakan. Tidak diadakan supaya ketergantungan. Nah, ingat sama. Waktu zaman Trump, kalau itu dia menang lagi, dia bikin perjanjian banyak dengan Arab. Tetapi ternyata sementara Biden menang. Palestina mungkin mau ambil start. Ingat, ada berita bocor loh. Netanyahu ketemu sama MBS loh. Muhammad bin Salman. Ya toh? Ketemu nih, nggak tahu ngomong apa. Pangeran penguasa sekarang nih. Netanyahu ngobrol. Dan ingat, negara Arab sudah mulai sedikit liberal, mulai terbuka hari-hari ini. Poin itu Pak Bro. Apa kemungkinan karena Netanyahu sekarang kondisinya lagi nggak bagus? Kan kita di lockdown kan ya? Di lockdown sebetulnya untuk apa? Menahan demonstran. Karena demonstran itu meminta Netanyahu mundur. Karena korupsi. Betul. Tuduhan korupsi terhadap keluarganya. Nah, ingat ada Benny Gantz di sana. Benny Gantz yang sebetulnya bisa menggantikan, tapi Netanyahu belum mau berbagi kekuasaan. Saya cerita di channel lain bahwa sudah dinubuatkan oleh seorang rabi, kalau nanti terjadi di Israel ada 2 orang menteri yang tidak bisa berbagi kekuasaan, zaman sudah dekat. Yang menarik adalah perjanjian Israel dengan negara Arab. Ini kan perjanjian yang waktu Mesir pertama kali tahun 79 gempar dunia. Perjanjian Israel dengan banyak negara Arab, tolong dikasih sebuah perhatian karena ini kelihatannya merepresentasikan apa yang ada di kitab Daniel. Jadi yang kita
Walaupun ingat, kitab Daniel itu menjelaskan raja-raja yang telah terjadi dan akan terjadi. Ingat, Alkitab tuh konsepnya adalah terjadi dan akan terjadi. Ya. Jadi, tadi gambar yang tadi, soal Uni Emirat Arab itu, ke depan, kelihatannya. Walaupun ini Biden yang akan menang, perjanjian ini bisa terus. Dengan prinsip menyertakan Kastner. Supaya apa? Trump mau legowo. Oke, Pak Bro. Langsung saya lompat ke slide ini. Nah ini. Simpson, Pak. The Simpson ya? Simpson. The Simpson. Waktu Homer pakai baju Halloween, binder, besi gitu. Nah, di dalamnya ada, dia buka gitu ada tulisan itu. Ini kan dulu kan nggak ada cerita bahwa Simpson itu ada prediksi. Pertama kali Simpson itu dianggap sebagai sebuah bocor corong, itu adalah waktu Homer lagi duduk di pohon 2, lagi santai, ketiban sebuah jam yang 9:11. Iya. Itu pertama kali. Jadi orang mulai ngerti, ini Simpson ini ada pesan-pesan nih. Orang awam mulai mengerti. Orang awam. Itu waktu itu nggak ada, dikhotbahkan aja, orang nggak percaya. Sudah nonton, yang mana toh. Nah, sekarang terbuka begini. Begitu terbuka, ada kata bilang apa? Konspirasi. Ya nonton saja. Terjadi apa tidak? Ini ada tulisannya. Nah, untuk menyelamatkan Ivanka supaya bisa naik, ada deal-deal yang dibuat dengan Trump. Repotnya kan ini menantunya ini Yahudi nih. Iya. Nah, artinya Pak Bro, tadi kalau kita melihat perjanjian, jadi terus akhirnya Trump legowo, dia menurunkan diri. Sebenarnya ada big skenario untuk mengarah ke sini. Yes. Jadi ingat, ini sudah ada. Apa patternnya, blueprintnya. Tinggal jadi apa tidak. Jadi tetap yang kita perhatikan bukan merekanya. Ngapain perhatiin beginian ya? Kenal juga enggak ya? Kita ngomongin apa pemilu di Amerika, Indonesia aja kenal juga enggak, gitu. Nomor satu perjanjian damainya saja, dikasih perhatian. Itu sudah. Nah, Pak Bro, mumpung ada di slide ini, Pak Bro boleh cerita tentang Ivanka, Pak. Apa perbedaannya dengan Trump? Dengan bapaknya maksudnya? Wah, jangan lupa, ini anak orang kaya loh ya. Dan setelah bapaknya kalah, tanda kutip, kalah dalam Pilpres. Belum kalah bener ya. Teman baiknya dia, teman masa SMA-nya dia, sama kuliahnya dia, langsung bikin buku tentang Ivanka. Isinya, kejelekan Ivanka dibuka semuanya. Nah, itu teman, nggak tahu teman kurang ajar atau gimana itu. Memanfaatkan. Tapi bukunya langsung laris tuh. Langsung laris bukunya, ya itu. Jadi, dia pinter. Dan memang terbiasa ketemu sama, memang dia hidup dengan dunia yang sudah memang bukan dari bawah diangkat ya. Memang sudah lahir dari keluarga seperti itu. Dan lihat Jared Kushner tiba-tiba bisa menghubungkan antara orang-orang Arab berkuasa dengan Amerika di situ. Siapa dia ya? Dan ingat, dia adalah penasehat Trump loh. Ini bukan orang yang muncul tiba-tiba hanya dari seorang sekolahan, pebisnis biasa. Tidak. Ketika Trump melakukan sebuah decision, itu di belakangnya pasti panjang. Kita tahu Trump itu perhitungannya luar biasa. Dan ingat, ini orang kan dianggap sebagai orang yang melangkahi Menteri Luar Negeri. Nah, itu dia, Pak Bro. Kemampuan dia sebetulnya berarti melampaui itu. Cuma kita nggak melihat politisasi dia kan, bisnis dia. Tapi kan orang baru ini. Tapi ingat loh. Apa gara-gara, ya ini kan kita ngomong KKN gitu ya, Pak Bro ya. Gara-gara dia dapat privilege dari sang ayah gitu ya, ayah mertua. Banyak orang sakit hati. Akhirnya bergeser memilih Biden. Ingat, berapa orang dipecat oleh Trump? Begitu dia kalah, Menteri Pertahanan loh dipecat. Dari dulu sampai sekarang, saya selalu menanyakan, kenapa sih namanya Jared Kushner? Arti namanya itu loh. Gimana, Pak Bro? Jared itu turun artinya. Turun. Yordan. Yordan tuh Yared dan. Beberapa orang katanya bilang Jared Kushner itu namanya kalau diartikan 666. Bukan, dia itu punya gedung. Ya, kantornya ya, Pak Bro ya. Kalau namanya
dari Kush. Kush kan kita tahu orang Kush itu adalah orang-orang dari Afrika, Ethiopia. Jadi kalau saya bilang orang Yahudi namanya Jared Kushner. Kok agak aneh ya? Ya ini sama kayak gini ya, orang namanya siapa? Nama saya Kliwon gitu ya. Kok gimana ya gitu ya? Yahudi loh ya. Kalau ngomong Kus kan ceritanya Pak Bro pernah cerita dari zamannya Musa. Ah itu bisa juga. Terus akhirnya Salomo. Ya Salomo sama Ratu Sheba. Ya, apakah dengan dia nama ini muncul ada kemungkinan seperti itu Pak Bro? Saya belum membahas karena gini. Kalau membahas kan orang bilang gini, ini jadi cocok logi nih ya. Nama pakai nama diurusin. Tapi gini, saya selalu melihat begini di channel yang lain. Kan saya bahas soal nama. Iya. Jadi saya lagi memperhatikan soal nama dia. Ini nama aneh. Namanya untuk bagi orang Yahudi agak sedikit unik. Tapi coba kita lihat nanti berapa waktu ke depan ya. Iya. Jadi ini kita simpan dulu. Apakah jadi 2028? Kita tunggu saja. Iya. Karena gini, presiden perempuan Amerika harusnya Hillary tuh. Iya. Cancel. Cancel. Nggak tahu ini bisa apa enggak. Tapi saya harap kalau ini berarti WBW sudah jalan bakal 9 tahun ini. Iya. Kalau Tuhan belum datang ya. Membuktikan bahwa ini benar atau enggak. Ya. Oke, Pak Bro. Dan viewer cerita ini udah jutaan. Iya. Oke, itu jadi, cerita. Saya tuh Pak Bro tadi ngomong nama. Saya ingat Pak Bro ngomong David Yosef Mesias. Ya. Jadi sampai si Rabi Kaduri ngasih nama anaknya David, terus cucunya Joseph. Ya. Jadi kayak menurut saya pribadi, nama tadi Jared Kushner dan segala macam ada arti yang kita akan buktikan nanti ke depannya. Kita akan cari akan seperti apa. Ke depan. Ya. Oke. Seru. Haha. Kembali ke Biden, Pak Bro. Ya. LGBT. Dan ingat bahwa siapa sih dari agama-agama yang paling menolak LGBT? Kita. Cuma 2. Yang besar. Kristen udah pasti. Tertulis nyata-nyata itu. Gitu. Kalau ditanya dari kaum sebelah gimana? Saya kurang ngerti. Tapi kalau Indonesia memang karena budaya kultur ya, penolakannya budaya kultur. Tapi juga ini kan kultur Kristen juga nolak ya. Iya. Tapi jangan lupa loh, ada beberapa yang oke loh, beberapa oke. Dan dia mengatakan bahwa Biden mengatakan bahwa Bible tuh percaya bahwa Christian itu violate LGBT, hak-hak LGBT. Makanya kelihatan ya, kenapa gereja nolak Biden pro sama Trump? Iya. Kita kasih screenshot dulu. Lihat kupingnya. Oh iya. Oke, bener ya. Bener omongan saya, bener ya. Nih hebat nih nyari fotonya nih, oke nih. Kali ini saya nggak flip Pak Bro, karena tulisannya bener. Oh. Nih ya kupingnya. Apa saya rubah? Samain dulu. Nggak usah. Biar teman-teman cari sendiri. Ntar jadi ngegosip. Iya ngegosip ya. Lo lihat ini yang dulu nih, yang dulu. Lihat kupingnya lurus ya. Sama yang foto tadi kan beda. Iya. Nah, saya ngeliat nih Pak Bro. Soal kuping di gibah loh. Dari sini pro LGBT. Lalu dia masuk ada di ini anggota Kongres semua nih pro ini. Ini pro. Yeah. Perempuan pro. Iya. Nah, ini nih. Why we are endorsing him now. Jadi benar-benar terbuka. Iya. Ini lihat gambar ini. Ini kalau didekatkan lagi tulisan adalah kenapa kita mengendorse dia sekarang. Iya. Ya karena pola pikirnya. Sebab akibatnya. Iya. Ini. Dan ingat kalau ini jadi ke depan ini sikap gereja bagaimana? Memisahkan antara penolakan terhadap dosanya dengan penerimaan sebagai pribadi ciptaan Tuhan. Nah, dari sini ke sini. Artinya kelihatan ya, yang dituju siapa? Nanti saya ada slide menarik juga, Pak Bro. Bahkan UN ikut-ikut campur tentang masalah hak asasi ini. Oh iya. Karena yang namanya HAM itu mengurangi tanda kutip gerakan Kristen. Iya. Jadi dia tahu bahwa musuh terbesarnya itu Kristen. Iya. Humanisme. Iya. Kalau ditanya, apa sih musuh kekristenan yang paling besar hari-hari ini? Hari-hari ini ya? Iya. Apakah serangan fisik? Apakah serangan teroris? No, sepertinya paling berbahaya adalah humanisme. Kembali lagi ke situ artinya gini, Pak Bro.
orang-orang Kristen itu dengan senjatanya yang selalu berdoa, yang intim sama Tuhan, itu membuat mereka tuh gerah ya, Pak. Gerah. Tapi kita kan pengennya adalah tampilan fakta. Kalau saya doa, faktanya bagaimana? Ya. Padahal dengan kita berdoa saja, itu kegerakan untuk seperti ini. Ini kan hal-hal sebenarnya oleh Alkitab jelas tolak. Ya. Ya. Tapi dibuka. Betul. Dengan alasan kasih. Ya. Bisa bayangkan ya. Konsep terbesar Kristen, kasih. Allah itu adalah kasih. The biggest of all. Kasih, love. Ya. Itu dipelintir sedemikian rupa untuk bisa pro kepada musuh, tanda kutip, kekristenan. Itu kalau nggak pemikiran agendanya lama dan duitnya banyak, bagaimana terus dihajar terus. Iya. Dan terakhir, 2025. Masih mau gimana nih? Mau rapture kita menantikan kapan enaknya nih? Ingat, zaman Pak Bro ada akhir zaman loh. Anak Pak Bro akhir zaman juga loh. Iya. Tetap jadi bertahan. Ini kan akhirnya akhir zaman, Bang. Akhir zaman. Makanya saya tuh ajak teman-teman, sudahlah. Kalau kita mau kembali sebuah pokok yang benar, kembali ke pola pikir kisah para rasul, udah gitu aja. Kisah para rasul adalah kegerakan yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus. Ya Tuhan bisa Pak, dia Tuhan. Ya sudah. Oke. Nah, Pak Bro, kali ini kita ngebahas menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di grup. Oke. Kemarin meet and greet belum semuanya. Biar tuntas ya utangnya. Biar tuntas. Iya. Kita mau akhir tahun. Selesai. Clearance. Nah, ini pertanyaan dari Bro Kevin. Oke. Bagaimana kekristenan saat ini di Israel? Apakah 12 suku itu sudah kembali semua ke Israel atau hanya beberapa suku saja? Terima kasih. Satu, kekristenan di Israel. Israel tidak Kristen. Oke. Jadi hanya sedikit sekali orang Israel yang menjadi Kristen dalam arti menerima Tuhan Yesus. Walaupun Kristennya juga kita tahu bukan Kristen gaya Indonesia, gaya bule Amerika loh ya. Kristennya masih ada pola-pola Yahudinya masih kental sekali. Oke. Walaupun dia percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat gitu. Nah, 12 suku sudah balik atau belum? Wah, ini susah nih. Kalau misalnya dari suku Simeon pulang 1.000 orang, apakah itu mewakili sebagai suku Simeon pulang? Kalau jawabannya iya, berarti sudah pulang semua. Karena semua yang pulang itu kan namanya Efraim. Efraim itu sudah mewakili berbagai macam suku. Dan sebetulnya juga nggak gampang zaman sekarang bilang suku. Yang namanya orang Simeon masih ada, Pak. Waduh, mencari yang namanya garis darah seperti itu nggak gampang. Kecuali imam ya. Imam tuh masih jelas. Tapi kalau yang namanya 12 suku yang lain, ya sudah ada. Karena zaman sekarang yang disebut dengan nama Israel, orang Israel Yahudi itu apa sih? Yang mamahnya keturunan Yahudi. Mamahnya. Jadi percampuran itu yang dinilai dari ibunya. Darahnya ibu. Ibu, dari ibunya. Jadi kalau ibunya itu adalah Yahudi, Yahudi anaknya. Otomatis. Iya. Kewarganegaraan. Iya, karena dalam pembuangan kan dia bisa menikah sama siapa saja gitu loh. Nggak jelas. Nah, kalau itu yang dipakai sebagai tonggak legalnya seperti itu. Jadi apakah sudah pulang? Kalau hitungannya 1 orang, 2 orang sudah mewakili semua suku, ya sudah. Tapi apakah semua suku benar-benar zaman sekarang nggak gampang? Anda suku mana? Bingung loh jawabnya. Kecuali imam ya. Di luar itu sulit menjawab. Itu. Sudah mix-mix semua ya, Bang Bro. Oke. Oke, Bro Kevin sudah dijawab sama Pak Aruna. Nah, kita berlanjut ke pertanyaan berikut, Pak Aruna. Ya. Ibu Widya, bagaimana menurut Pak Aruna persiapan gereja dalam menghadapi masa kesusahan besar untuk jemaatnya? Begini. Kesusahan besar itu kan berarti susah banget ya. Bagaimana persiapan gereja menghadapi kesusahan besar? Bagaimana kalau gini aja? Bagaimana persiapan gereja untuk kita tidak masuk ke sana? Karena kesusahan besar itu nggak pernah akan terjadi sebelum dan setelahnya lagi. Ini benar-benar berat sekali. Dan kalau mau dibilang siapa yang bisa bertahan? Untuk orang Yahudi. Israel bisa bertahan. Bangsa-bangsa di luar yang kita nggak pernah tahu kultur begituan, ada berat sebetulnya. Jadi kalau ditanya, apa persiapan gereja? Persiapan gereja yang terbaik adalah sebetulnya bicara mengenai Paulus. Paulus bicara untuk terkait pengangkatan. Ya. Jadi fokusnya pengangkatan. Kan kalau bicara begini jelas bahwa Bu Widya ini percaya yang namanya adalah historic premillennial. Nah, ini berat lagi nih, yaitu post-tribulation rapture. Kalau percaya begini berarti kan Ibu Widya percaya post-tribulation. Kalau saran saya begini,
Kan ada peristiwa pengangkatan, ada peristiwa kesesakan. Ya. Kalau yang namanya diangkat, ada kesesakan. Atau setengah kesesakan, diangkat, nanti lanjutkan lagi, kesesakan lagi. Atau pas pengangkatan, Tuhan datang. Jadi setelah masa kesesakan. Apapun yang terjadi, mau yang pre, mid, dan post, saran saya satu. Mata kita tuh di pertunangan, di pernikahan. Jadi bukan di kesusahannya. Pak Bro. Karena kalau kita mikir, persiapan apa ya buat masa kesusahan ya? Beda loh rasanya gini. Rasanya beda antara kita bersiap-siap untuk satu yang baik dengan satu hal yang negatif. Di muka bumi kita bisa bersiap untuk yang plus dan minus. Ya. Tapi kalau saran saya di sini, bersiaplah untuk pengangkatannya. Kalau Bu Widya percaya bahwa pengangkatan itu adanya post-tribulation, tetap jawaban saya adalah fokus pada pengangkatannya. Jadi Itu cara terbaik persiapan menghadapi usaha besar. Jadi mindset akhir zaman terjadi di zamanku itu Iya. berlaku. Jadi, Pak, kalau percaya bahwa pengangkatan itu sebelum aniaya besar, persiapannya apa? Pengangkatan. Kalau kita percaya bahwa pengangkatan itu di tengah-tengah masa kesesakan, fokus kita apa? Pengangkatan. Kalau pas nanti sudah dianiaya habis-habisan baru ada pengangkatan, fokusnya apa? Pengangkatan. Waktu mata kita kepada Kristus dan pengangkatan, kita bisa bertahan dalam 3 kondisi tersebut. Jadi, persiapan gereja sebetulnya adalah pengangkatan. Terserah mau jadi kapan pengangkatannya. Kalau fokus saya adalah pengangkatan terus, ini mau ada siksaan ya. Kita nggak peduli yang ini loh. Jalan terus yang ini loh. Matanya ke sana, iya. Mata ke sana. Mata ke sana semuanya. Nah, ini yang relate dengan apa yang Pak Niko bilang bahwa amanat agung, Pak. Betul. Lakukan itu nggak lihat yang Saya berikan tips Yahudinya ya. gimana, Pak? Kalau Pak Bro jalan, di Indonesia ini nama jalan banyak. Ya. Ada jalan Lombok, jalan cabe, jalan rawit, Ya. jalan tomat, Ya. jalan jeruk. Ya. Ada lagi jalan nama pahlawan banyak. Orang Yahudi nggak ada. Jalan tuh nggak ada namanya. Jalan menuju Bethel. Jalan menuju Bet Shemesh. Jalan menuju Yerusalem. Dalam perjalanan menuju ke Bethlehem, nama jalannya apa? Nggak tahu. Pokoknya menuju kemana? Dapat ya? Iya. Bisa dapat ya? Bisa. Jadi, perjalanan kehidupan manusia penting nggak? Ya, penting nggak? Penting lah. Yang penting apa? Ending fokusnya. Kamu hidup ngapain? Melaksanakan kehendak Tuhan. Makan. Ya makan ya ikut aja. Nanti makan. Gitu. Kalau tidur ya tidur. Berkomunitas ke komunitas. Tapi apa fokusnya? Amanat agung. Ini mengerti polanya. Kalau ini kan tidak. Jalan apa ini? Jalan berbatu. Jalan yang lurus, jalan yang bengkok, jalan yang itu loh, muter yang kayak U-turn. Jalan yang beraspal. Orang Yahudi nggak pernah ngasih jalan. Mau aspal. Jalan menuju kemana? Jadi nggak fokus sama batunya. Gitu. Jadi benar-benar yang dia lihat adalah ujungnya, Pak. Iya. Summary tadi kayak Itu Yahudi begitu. Nah, Kristen mewarisi pola budaya bule. Barat. Yang notabene persiapan, yaitu persiapan itu. Kadang-kadang waktu kita persiapan, kita bersiap-siap lebih penting ketimbang kejadiannya. Repot loh itu. Bisa over preparation kan? Iya, betul. Iya, bisa over preparation. Iya. Bisa under preparation. Jadi sebaiknya saran saya adalah fokus kepada utamanya. Jangan dilihat Ya. masa kesusahan. Ya. Jadi jalan menuju mana? Bethlehem. Berbatu nggak? Ya jalanin aja. Jalan menuju Bethlehem ya ini. Iya. Ya udah. Jadi mau pengangkatannya di mana? Susah besar di mana? Yang penting pengangkatannya. Ah, keren. Oke ya. Tadi saya baru ngerti tuh. Jalan menuju Iya, Bethel, jalan menuju ke Bethlehem, pada jalan menuju ke Yerusalem, pada perjalanan menuju ke Yeriko, pada perjalanan menuju mau jalannya halus kek, hancur kek, nggak terlalu peduli. Nggak peduli. Oke, Bu Widya tadi sudah dijawab Pak Runa, jadi jangan mindsetnya masuk dalam masa kesukaran, tapi lihat tujuannya. Ini ada, tetap ada. Jadi persiapan gereja apa? Fokus kepada tujuan utama. Ya. Itu yang menguatkan kita dalam segala masalah-masalah hidup. Siap. Baik. Lanjut ya Pak Bro. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini Ibu Sita. Bu Sita.
Mirip-mirip seperti itu. Apakah ada persiapan gereja misalnya menyiapkan lumbung, makanan, atau keperluan lain untuk mobilisasi anak-anak Tuhan yang punya profesi dalam bidang kesehatan atau biomolekuler, finance untuk bersama-sama memetakan perkembangan situasi akhir zaman supaya terluput dari tipu muslihat jahat? Ini sama. Jadi gini, persiapan kayak begini, misalnya mobilisasi untuk lumbung pangan, persiapan finance, segala macam, ini bagus. Sebaiknya ini kita buat dalam kondisi kita itu dalam masa terbatas. Karena kalau kita bikinnya selalu menjadi fokus, esensi utamanya hilang. Jadi kita buat dalam bentuk terbatas, untuk apa sih? Membantu orang lain dalam memahami. Jadi ini boleh nggak? Iya. Karena gini, kan ada orang-orang tertentu yang kita jangkau, dan mereka tidak mendapatkan yang namanya pembinaan penggembalaan yang cukup. Daerahnya keras, daerahnya sulit dijangkau, ketemu ya mungkin cuma satu kali itu habis diterima Yesus dibaptis juga kita nggak bisa tinggal lama-lama bersama dengan mereka. Kemudian yang namanya gembala setempat juga mungkin tidak terlalu dekat posisinya. Nah yang seperti itu kita akan meninggalkan bukan cuma konsep mengenai kekristenan dan amanat agung, tapi juga kemampuan untuk bertahan dalam kehidupan. Ini kan dibuat untuk bumper ya, menjaga. Bumper mobil tuh penting nggak? Penting, tapi nggak ada bumper mobil 1 meter tuh nggak ada. Bumper tuh ada, tapi secukupnya. Ini ada, yes. Tadi menyambung Bu Widya ada, Bu Sita cerita juga yang sama, yes, bener. Tapi ingat, ada batasannya, tidak boleh terlalu banyak. Bener. Siapkan uang, iya, bener. Kita harus bersiap dalam segala bersiap. Tapi utamanya ini tidak boleh lebih tinggi, lebih kuat daripada Injil Kerajaan disampaikan itu. Preparation for today. Ya. Preparation today untuk apa? Kekekalan. Eternity tomorrow. Eternity tomorrow. Preparation today, eternity tomorrow. Nggak masalah. Siapkan. Ini untuk kehidupan hari ini. Ya. Bagus. Jadi ini persiapan bagus. Jadi spiritnya bagus. Ya. Cuma ingat bahwa kita juga harus menghitung skala prioritas. Ya. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 5 pagi dan hari Rabu pukul 7:30 malam. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 20 Desember 2020, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Debbie Basjir. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom. Jangan mengasihi dunia. Dunia ini sedang senyap dengan segala keinginannya. Seri ketiga. Hari Rabu 23 Desember 2020 bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Ibadah Natal 25 Desember 2020, pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoraharjo. Ibadah dimulai pukul 8 pagi. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah dapat dilihat secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Ibadah online GBI Kebon Siri 27 Desember 2020 Special Performance Christmas Celebration.
dimulai pukul 6 pagi dan dapat dilihat secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Cabang PDM Herman Bunjamin. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Doa puasa bersama. Tanggal 7 Desember sampai 27 Desember 2020 selama 21 hari dengan tujuan berdoa untuk 1. Keamanan NKRI, damailah Indonesiaku. 2. Penyelesaian pandemi COVID-19. 3. Ancaman resesi ekonomi global. 4. Pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga. 5. Penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. 6. Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan. Scan QR Code yang tertera di layar. Masukkan nominal yang diinginkan. Klik OK atau lanjutkan atau confirm dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonian, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin.